Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengaruniakan orang sadayana kita semua kesehatan lahir dan batin. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masih kene ya berhutang. Yang punya masalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, gampangkan permasalahan-permasalahannya insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dina Al-Qur'an ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaib. Jadi di sisi Allah, milik Allah, mafatihul ghaib. Jadi mafatih itu artinya kunci-kunci. 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 Kunci-kunci apa? Al-ghaib. Yang goib-goib. Yang goib-goib teh naon wae? Allah goib. Jadi anu teu tiasa ditingali, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata itu gaib. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang yang tadinya mungkin tidak gaib, ada yang jadi gaib. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat hidup bersama para sahabat. Dan saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita di tengah-tengah kita. Tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu eta teh aya ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf. Aya ada. Tapi saat ini kita tidak melihat mereka. Dan kita dituntut untuk beriman kepada mereka. Kita mengimani Rasul-Rasul sebelum Nabi itu ada. Dan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rizki-rizki kita, nasib-nasib kita, itu adalah hal-hal yang gaib. Nah, yang punya kunci-kunci yang gaib-gaib itu Allah. Hanya Allah. Dan itulah yang disebutkan la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu yang gaib-gaib itu kecuali huwa. Huwa itu siapa? Allah. La ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dijelaskan dijelaskan lagi penjelasan la ya'lamuha illahu itu minumlah ada enak di assalam ngaji sambil makan. Kedah dipromosikan ya Mas. Ini mah enggak goib, ini mah jelas ini.
dan rezeki kita itu yang kita makan. Jadi upami eta seueur makanan tapi teu dimakan berarti sanes rezeki urang. Supados janten rezeki dimakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi penjelasan berikutnya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui apa-apa seluruh yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Sudan itu, negara Sudan, bapak-bapak, ibu-ibu, daratannya lebih luas daripada daratan Indonesia. Tapi lautan Indonesia lebih luas daripada lautan Sudan. Jadi di lautan Indonesia itu termasuk paling luas karena dia menggabungkan seberapa samudra itu. Australia, Cina, Pasifik, Eropa itu. Subhanallah. Lautan Indonesia termasuk yang paling kaya dan termasuk yang paling luas. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah itu tahu yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Bukan hanya di Subang, tapi di Jawa Barat, di Indonesia, Sabang sampai Merauke, bahkan dari kutub utara sampai kutub selatan, semuanya ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ini supaya kita merasakan, membayangkan kemahakuasaan dan kemahatauan Allah teh itu sangat luas sekali. Tidak bisa diukur dengan panca indera manusia. Bahkan kelanjutan daripada keterangan bahwasanya Allah hanya Allah yang tahu itu semua. Allah mengatakan apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan daratan lautan, sampai daun nu kering yang kering itu jatuhnya di mana Allah itu tahu. Mau di Afrika jatuhnya, mau di Subang, mau di kebun mana, Allah itu sampai daun yang jatuh itu Allah tahu. Wala waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan begitu juga biji-biji yang tumbuh di bawah tanah itu. Kita kan enggak tahu pas nanam padi nanam begitu. Eta benihna kumaha tumbuhna di handapeun tanah teh urang teu apal, tapi Allah tahu. Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Baik yang basah maupun yang kering, pokoknya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mendengar istilah kebetulan. Kebetulan itu bahasa Sunda namanya. Kebenaran. Ieu mah kebenaran, kelerasan gitu. Ya kelerasan nuju ngalangkung. Ya kelerasan nuju kieu dan seterusnya. Ini kebenaran nuju kieu dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini kita menyimpulkan ternyata tidak ada yang namanya kebetulan itu. Semua ternyata fi kitabim mubin. Semua sudah ada di dalam kitab yang nyata, yang jelas. Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang terjadi itu atas dasar izin dan sepengetahuan Allah. Saya dari Lombok, merantau tahun 96 ke Jakarta. Ayeuna di Subang tidak terasa sudah 13 tahun. Saya sekarang tinggal di sini, bertetangga sareng bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali.
Jadi semua tidak ada yang kebetulan, tapi semua atas izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita renungkan kembali, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali atas izin dan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui ini, ternyata kita baru tersadar ternyata semua atas izin dan atas pengetahuan Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita punya keinginan-keinginan, punya hajat-hajat dalam diri, dan itu semua hajat Allah tahu, sampai yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, kahoyong urang teh Allah teh apal, Allah teh tahu. Nah, coba nanti setelah pengajian ini ambil pulpen atau nabi pensil, sareng kertas bodas, kertas putih, ditulisan di dinya teh. Kira-kira satu lembar kertas itu penuh tidak? Ditulisan di dinya teh seluruh keinginan kahoyong anu ku urang hoyong dicapai. Coba ditulis. Apa yang kita inginkan itu semua yang ada dalam hati-hati kita, benak-benak kita, ditulisan sadayana. Subhanallah, abdi teh hoyong ieu, hoyong ieu, hoyong ieu. Abdi teh hoyong gaduh ieu, gaduh ieu, gaduh ieu. Loba kahoyong. Ada orang-orang yang loba kahoyong, ada yang teu gaduh kahoyong. Anu teu gaduh kahoyong mah maot wae. Jadi orang yang tidak punya keinginan itu orang yang tidak punya semangat hidup. Mangga. Hoyong saya. Nya sok we mau. Makan ali, minum ali. Nah, deui sok atuh teh mah sok we mau lah. Jadi keinginan inilah yang membuat kita semangat. Hoyong kadu, hoyong duren. Wah, semangat orang kayak ke Abah sana gitu teh. Geuning atah gitu. Subhanallah. Tapi insyaallah upami nawaituna lillahi ta'ala teh berpahala. Upami nawaituna ka ditu kamari teh sanes lillahi ta'ala capek dapat nama. Silaturahim gitunya, kebersamaan, insyaallah eta teh kenging pahala. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Jadi orang teh butuh makan teh. Kalau tidak makan mati. Maka Allah kasih kita makan. Bade pegawai negeri, bade nu gajinya samiliar, puluhan juta, dan memang perlu butuh makan di pasiran. Jadi ternyata Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kahoyong mah seueur, tapi cobi ditaros ka masing-masing urang teh. Keheula Bapak, Ujang, Ibu, ieu teh kebutuhan atanapi keinginan. Upami keinginan keneh mah cekap we. Pantes Allah teu acan masihan teh. Bapak teh belum perlu mobil. Bapak mah atuh dah buat apa mobil teh? Jalan we. Paling lagi motor peryogian lagi. Motor ge sekali-kali tiasa nambut. Lebih kurang seperti itu. Tah.
Jadi supaya kita bisa mengontrol termasuk keinginan-keinginan kita ini apakah berasal murni dari hawa-hawa nafsu kita atau memang kita butuh itu semua. Kenapa kita sampaikan ini Bapak-bapak Ibu-ibu? Karena banyak terjadi kesusahan-kesusahan di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya minjam, terlibat bank-bank ribawi, bank-bank Batak namanya di ayat karena ingin keinginannya tercapai. Padahal macan butuh. HP misalnya teh. HP teh masing-masing beda-beda keperluannya, kebutuhannya. Atuh upami Abah Amar mah terdangu aya awe-awean. Cekap yang jadul kalau biasa dihubungi. Mang di mana? Di kebun. Tos cekap. Tapi upami Dokter Asep mah peryogi anu canggih-canggih teh. Di mana-mana ayana aya jadwal kuliah langsung biasa buka di biasa kuliah online. Upami badayat mah nu jadul we mah. Sok atuh peryogi naon gitu kan. Itu yang sering terjadi saat ini akhirnya pasea anak naon. Dan kita teh belum butuh tapi diusahakan supaya orang teh butuh. Subhanallah. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu keinginan-keinginan kita semua sampai terlintas dalam benak-benak kita itu Allah tahu. Tapi mari kita sama-sama pertanyakan apakah ini betul-betul kita perlukan, kita butuhkan atau tidak. Ini kaitannya dengan nawaitu kita. Nah, jadi supaya Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita, kunci yang pertama adalah di pasihan kunci heula. Di pasihan ayatnya 2 kunci heula. Oke, lajeng upami penasaran mah insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi pantasnya eta orang di pasihan wae tah ieu aya kunci-kuncina. Kayak ku abdi dia hiji 2 heula. Subhanallah. Yang pertama, kalau kita ingin kebutuhan, keinginan orang teh dipasihan Gusti Allah teh dikabul. Nah, yang pertama adalah luruskan niat kita. Setelah luruskan niat, luaskan. Luaskan teh maksudna naon? Niatna naon wae. Diperbanyak niat-niat amal soleh teh. Untuk membuktikan, untuk mempertanggungjawabkan di sisi Allah, di hadapan Allah bahwa orang teh memang perlu butuh. Ustaz, butuh apa? Ya Allah, saya butuh rumah. Nanti Allah nanya, ini kamu butuh atau kamu ingin saja? Butuh banget ya Allah, butuh banget ya Allah, butuh banget. Nah, kita harus bisa menjelaskan. Nah, penjelasan kita inilah yang disebut sebagai nawaitu kita. Saya ingin punya mobil ya Allah. Jangan. Kenapa ingin punya mobil? Yang pertama ya Allah. Jadi seolah persis seperti orang ngajengan proposal. Dan kita kan boleh mengajarkan proposal teh hanya kepada Allah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kami minta tolong. Nah, hati-hati. Kemarin kita mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid ini, kita ajukan proposal sana, proposal sini, minta bantuan sana, minta bantuan sini, gitu ya. Jangan sampai hati-hati kita ini terpaut sama manusia,
kita hanya mengandalkan manusia, padahal manusia tidak punya apa-apa. Orang teh berharap dia teh masihan. Jadi seolah-olah dia teh Allah, dia teh yang punya rezeki, dia teh yang punya uang. Ya. Jadi ketika kita mengajukan proposal itu bukan meminta kepada orang, tapi kita sedang menjalankan ikhtiar maksimal basyariah kita. Jadi saya ngomong ke Bapak itu bukan minta-minta. Ini saya ikhtiar, saya sedang mencari dana untuk membangun rumah Allah, tapi saya nggak minta ke Bapak. Ini ada amal soleh buat Bapak, silahkan. Kalau Bapak mau ngasih sumbangan silahkan. Saya tidak merasa berhutang budi sama Bapak, sama Ibu, tidak. Saya mah hanya minta sama Allah. Ini mah ikhtiar saya. Dan kita tidak merasa hina ketika kita melakukan itu. Walaupun saya tidak termasuk yang setuju kalau kita minta-minta di jalan. Ayo Majid, ayo yang punya mobil Avanza, yang punya mobil apa cina gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah. Termasuk saya tidak setuju karena itu menunjukkan kehinaan ya. Jadi seolah ya Allah untuk masjid asa kumaha gitu ya Allah, jangan untuk masjid di jalan ya Allah asa kumaha gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya mending sekarang dengan zamannya ya kita pakai online gitu ya. Ini hamba-hamba Allah yang ingin berinfak, bersedekah, ini ada apa namanya? Ada kesempatan untuk amal soleh, silahkan. Siapa yang mau buka seluas-luasnya. Nah itu lebih apa? Kita nggak minta, tapi kita menyediakan dan apa? Silahkan ini ada ladang amal soleh nih, silahkan ada yang mau nggak? Saya dapat cerita dari teman di Kuwait, ya. Di Kuwait itu teh pengurus masjid itu hitungan detik kalau misalnya masjid itu butuh misalnya bukan bahkan nggak sampai diumumkan ujuk-ujuk teh karpet tos hilang we kipas tos digentos nu baru. Jadi orang-orang itu justru mereka yang mencari amal soleh. Alah ningali karpet ya tos lusuh gitu. Langsung kita memang langsung dikumpulkan, dibuang karpetnya. Langsung beli baru. Jadi teman-teman di Kuwait itu cerita, jadi kalau di masjid itu Masya Allah itu orang tetap parabut. Wah ini mah karpet dari saya. Wah ini mah temboknya dari saya, nggak boleh lain. Ini subhanallah. Ini seperti yang bangunan-bangunan di Ashifa ini, bapak-bapak ibu-ibu. Karena saya sering bersama donatur-donatur, itu teh banyak donatur-donatur yang alim diganggu musanes. Iya mah masjid iya kan diabdi tekeng musanes ngebantosan. Wih mantap apa gitu mah. Subhanallah ya. Ini mah buat saya nggak boleh lain. Pokoknya ada yang nyumbang nggak boleh diterima. Ini saya semua ini. Mantap ya. Luar biasa. Irahnya ayat gitu ya. Subhanallah. Nah, itu kalau Ustaz mulainya abi tajan. Subhanallah gitu ya. Luar biasa. Ada anak yatim itu di parabut itu teh. Parabut itu. Ini anak yatim saya kapan enggak boleh ada lain. Saya pokoknya kebutuhannya dari saya semua. Mantap. Luar biasa. Kalau bisa begitu Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi yang pertama luruskan niat dan luaskan, lapangkan niat-niat itu diperbanyak. Jadi kalau amal soleh itu boleh memperbanyak niat, kecuali kalau sholat subuh misalnya. Ya Allah saya nawaitu sholat subuh, sekalian sholat duha, sekalian sholat hajat, sekalian sholat naon, tekeng. Itu mah nggak boleh. Tapi kalau amal soleh yang lain boleh. Saya datang ke masjid ya Allah nawaitu mau ibadah, mau nawaitu talabul ilmi, nawaitu silaturahim.
banyak niatna teh. Nah, eta kieu teh. Boleh niatnya yang banyak. Nah, jadi pertama luruskan niat dan luaskan niat. Untuk apa saja itu teh. Semakin banyak niatnya, semakin cepat itu hajat-hajat itu terkabulkan. Oh, memang butuh dia. Ya Allah, eta karunia hambaku minta mobil, misalnya gitu ya, minta mobil. Ya Allah, anak saya sudah banyak, pekerjaan saya banyak, saya harus tadi itu tadi. Kalau pakai angkot ya Allah lama, kadang tosan, panasan, itu ayah Asia, dan seterusnya. Ya Allah, saya butuh mobil ya Allah. Anak istri saya supaya tidak kehujanan. Kadang itu dia gampang. Ya Allah, saya ingin mobil ya Allah. Masyarakat butuh banyak yang minta bantuan. Mobil itu ayah. Pas pada ke rumah sakit hese. Dan seterusnya. Akhirnya diperbanyak itu niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang terakhir dulu, nanti kita sambung lagi. Yang kedua adalah memaksimalkan ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini bapak-bapak, ibu-ibu dibagi dua. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Tadi sudah ada bocorannya, yaitu tentang yang pertama ikhtiar maksimal basyariah. Nah, jadi ikhtiar maksimal manusiawi orang. Kalau perlu dibanting tulang teh. Kalau perlu dibalik itu siang jadi malam, malam jadi siang, pagi jadi malam. Pokoknya mah dugi ka kituna urang teh ikhtiar teh. Kaditu, pokoknya bade mana? Bade ikhtiar. Ini ikhtiar basyari. Tapi tetap hati kita tergantung dan bergantung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehinaan. Tidak ada minta-minta kepada sesama manusia. Kita hanya bercerita saja dan tidak ada dalam hati kita keterikatan. Badai anjeunna masihan mangga, badai henteu mangga tenang dan seterusnya. Nah, berikutnya ada ikhtiar imani. Ikhtiar imani maksimal. Maksudnya imani teh tadi yang tadi tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tengah-tengah malam orang teh bangun salat hajat, salat tahajud, salat naon deui, salat duha. Kita maksimal doa ya Allah, ya Allah. Dan Allah itu sangat suka kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Bertakarub, berzikir, ya Allah gaduh hajat, ya Allah isin, maha isin ya Allah, gitu nya. Pas gaduh hajat deket abdi teh. Teu gaduh hajat mah jauh abdi ka Gusti Allah. Nah, ini justru dengan adanya permasalahan, dengan adanya keinginan itu Allah senang. Karena hambanya terus minta, terus dekat sama dia, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh suka kalau kita dekat dengan Dia. Allah teh suka kalau kita itu minta sama Dia, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua adalah minta-mintanya kita kepada Allah? Itulah yang disebut sebagai doa. Itulah sebabnya doa itu disebut sebagai mukhul ibadah. Mukhul ibadah otaknya ibadah di dirinya. Karena doa itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan berdoa kepada Allah sebagai bukti saya ini hamba-Mu ya Allah. Dan kalau tidak kepadamu, kepada siapa lagi saya berdoa? Hanya kepada Allah. Begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai ikhtiar maksimal iman atau ikhtiar imani maksimal. Jadi ikhtiar basyari ini harus diimbangi dan disatukan dengan ikhtiar iman. Ketika kita keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, ya Allah, nawaitu saya berikhtiar basyari, ikhtiar imani secara maksimal ya Allah, berkahi perjalanan saya, ya Allah, mugia hasil, mugia kabul ya Allah. Terus bismillah.
langsung. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan jangan sekali-kali merasa setelah dapat itu kebutuhan itu, setelah dapat itu keinginan itu, banyak yang lupa daratan. Dia mengatakan, ini saya dapatkan karena hasil dari kerja keras saya. Ini saya dapatkan dari hasil usaha maksimal saya. Ini saya dapatkan dari majikan saya. Ini saya dapatkan dari teman saya, dan seterusnya. Jadi Allah tadi kesamping, Allah tadi dilupakan. Dan Allah Maha Bisa, Maha Kuasa untuk mengembalikan kita. Wah, gaduh artos 100 juta king timana gitu Allah samilia sakmaha gitu. Allah teh Maha Kuasa. Jeder nabrak mobil batu. Anu dilebetna maut. Seep 100 juta teh. Tidak celaka dia. Aya telepon, "Bapak, ieu murang kali kedah lebet rumah sakit, tiba-tiba pingsan." Nauzubillah min dzalik. Pengobatan teh ku atas teh. Jadi Allah Maha Kuasa. Kita teh saking bahagianya lupa kepada Allah, jatuh. Uangna kemana? Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah Maha Kuasa untuk mengangkat, untuk menjatuhkan. Apa katanya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa katanya yang selalu kita baca dalam masuk? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, tanzilul mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Allah yang memberikan kita izzah kemuliaan. Allah juga yang akan menghinakan kita, dan itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang saya sampaikan di sini, Bapak-bapak Ibu, sering kita sampaikan bahwasanya di hadapan Allah itu dunia itu sama. Jadi semua fana, semua hina, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwasanya jangan sampai kita merasa Allah itu tiasa dietang-etang siga orang. Nggak bisa pakai hitungan kita. Hoyong mobil. Ini kenapa saya sebut mobil-mobil dari tadi? Karena memang yang kebayang sama kita mah eta, yang kelihatan. Hoyong rumah, hoyong naon gitu nya. Yang kebayang teh itu, hoyong motor agung misalnya gitu. Siga motor daya gitu misalnya gitu. Sabaraha meser eta mah? Kepo. Subhanallah. Jadi jangan sekali-kali berpikir moal mungkin. Jadi kadang orang langsung motong, orang langsung mengkat, orang langsung menyimpulkan. Padahal kan Allah Maha Kaya yang gaduh sadayana. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi dan milik Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Semua ini milik Allah. Jadi seolah kita membatasi kekuasaan Allah. Ustaz moal mungkin atuh gedung mobil makan gese atuh. Ya, gaji ge mung sakieu atuh. Ti mana artosna? Jadi seolah kita terpercaya Gusti Allah teh. Subhanallah.